Alhamdulillah, pemirsa, kembali lagi. Tentunya Anda dalam keadaan ingin tahu tentang apa sih tarekat itu, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, terutama dalam ilmu tasawuf ini. Nah, tadi kita sempat bicara tentang bilangan dalam sebuah jumlah wirid harus sekian-sekian. Kiai sudah menjelaskan, dan selanjutnya kita tanya lagi tentang setelah dia melakukan wirid Kiai, apakah wajib dia mengamalkan setiap kalimat yang diucapkan dari lisannya dia? Ketika dia menyebut kalimat la ilaha illallah, haruskah sesuai dengan perbuatannya? Lalu bagaimana kalau tidak sesuai? Ibadah itu sebuah penghambaan mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk solat itu sendiri adalah zikir. Dalam bahasa Jawa iling. Iling. Ya, cuma iling saja bukan solat. Ada juga yang udahlah, ini suruh saya doa ingat solat tuh ya. Ini ingat tidak, bukan solat. Jadi solat, yang ya? namanya solat ingat kepada Allah, tapi dengan satu format yang dicontohkan Rasulullah. Dari takbir sampai salam, baru bernama ra'aitumuni usolli. Tapi Quran mengatakan aqimis sholata li dzikri. Jadi kalau hanya ruku, sujud, berdiri, duduk, tapi tidak ingat kepada Allah, ya bukan sholat juga. Jadi ada format sholatnya bagaimana zahirnya, ada kaifiyah batiniahnya. Nah, jadi inilah yang dalam tasawuf dibahas bagaimana agar supaya zahirnya begini, batinnya juga begini. Ngomongnya harus sadar bahwa dia inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya kepada Allah. Hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Lah ini dalam tasawuf dibahas agar supaya kita beribadah murni karena Allah, tidak karena selain Allah. Jadi hati, ucapan, perbuatan harus sesuai. Harus sesuai. Jadi buat jamaah yang mengikuti tarekat Tijani adalah merubah untuk lebih baik lagi. Ya, kalau mengikuti cara tarekat Tijani, ikut millah Rasulullah dan sunnahnya dengan cara yang apa yang dicontohkan Syekh Ahmad Tijani. Oh iya. Itu. Jadi kita mempunyai contoh yang lebih dekat, yaitu guru kita. Ya. Karena beliau nyontoh Rasulullah dalam satu segmen dalam kehidupannya, beliau nyontoh Rasulullah cara makannya, lalu dicontoh, dan kita sebisa mungkin nyontoh dengan itu. Baik, Kiai. Contoh gini, Kiai. Saya nih sudah ikut tarekat lain misalnya. Iya. Lalu saya ingin pindah ke tarekat At-Tijani. Boleh nggak, Kiai? Untuk pindah torikoh ya, termasuk juga seorang pengamal torikoh pindah satu guru ke guru yang lain. Ya. Kalau torikoh di lain Tijani, torikoh itu sufi ya, itu ada ya diputuskan oleh Muktamar Nahdlatul Ulama di bidang Jami' Ahlu Torikoh Muktabarah, pindah mursyid itu boleh dengan catatan mursyid yang baru lebih tinggi daripada mursyidnya yang lama. Singkat, Kiai, mursyid itu apa? Pembimbing menuju Allah. Orang yang bisa nuntun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mursyid. Tapi ada punya syarat nggak untuk menjadi mursyid? Ya jelas. Mesti ya? Jelas. Enggak yang ngajar. Kalau hanya nyelonong-nyelonong jadi mursyid ya bisa juga Ki Joko Bodo jadi mursyid nanti. Gitu ya. Iya. Jadi syaratnya mursyid bagaimana? Satu, orangnya alim tentang Islam. Termasuk juga amal, bukan hanya alim ngomong doang, tapi mengamalkan ilmunya. Termasuk juga mempunyai hasil dari pengamalan ilmunya itu, dia dibuka hatinya oleh Allah sehingga kasyaf. Untuk seorang mursyid itu harus minimal, ini menurut Ibnu Hajar, seorang mursyid yang yang paling kecil lah nilainya itu, pangkatnya itu minimal bisa melihat hati sang murid dan apa yang dikatakan dalam hatinya jarak 100 km. Subhanallah. Minimal. Ada satu kontak gitu. Iya, jadi tahu muridnya kurang wirid tahu. Muridnya enggak benar tahu dan bisa negor. Kalau semuanya bisa kayak gitu, yang korupsi ketahuan juga kayak. Enggak bisa. Itu beda lain lagi ya. Artinya sudah enggak masuk itu. Jadi jangankan sampai kayak gitu. Iya. Nah, Kiai, di Indonesia ini kan banyak tarekat, Kiai. Ada Naqsyabandi gitu kan, ada yang lain-lainnya segala macam. Tarekat yang muktabarah itu, Kiai, berapa sih jumlah di Indonesia dan apa sih tarekat muktabarah itu? Iya. Jadi tarekat itu dikatakan muktabar, artinya muktabar ini resmi, bisa dipertanggungjawabkan. Di antara syarat-syaratnya, dia tarekat ini tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Tandanya apa? Mempunyai sanad yang nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan pokoknya ngamalkan, tidak, mempunyai sanad yang sambung kepada Rasulullah. Kemudian amalannya itu ma'thurat,
ada dasar Al-Quran dan sunnahnya. Seperti istighfar kan jelas di Quran. Ya. Istighfar jelas dalam hadis. Sholawat, la ilaha illallah, jelas dasar hukumnya. Kemudian ada literaturnya dan anggaran ADART-nya. Jadi ada syarat-syaratnya, ada yang harus dikerjakan kewajibannya apa, kemudian ada larangannya apa. Yang seperti inilah namanya thariqah mu'tabarah. Dalam Islam seluruhnya ada satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani mengatakan kana syariati ala salasamiati wasittina tariqatan, 360 tariqah. 360 tariqah. Ya, masalah ahadu tariqatan minha illa najah. Yang mengambil salah satunya dijamin selamat. Karena apa? Dia itu mengikuti hitah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-Tijani satu di antaranya. At-Tijaniyah salah satunya. Dan yang masuk ke Indonesia itu diteliti ada 44 thariqah. 44 tariqah. 44 thariqah. Saya punya daftarnya, nanti bisa dipublish. Oh, gitu ya. Itu jadi yang kasus di Sukabumi itu termasuk atau enggak ya? Kalau yang di Sukabumi itu nyatut, itu bukan thariqah itu. Yaitu perdukunan, ya biar laku, yang ngaku-ngakulah dia dengan thariqah. Karena saya tahu apa yang mereka katakan, yang mereka ajarkan, ya sudah keluar dari garis thariqah. Itu. Dan saya sudah sampai ke lapangan karena mereka mengatasnamakan thariqah Tijani. Jadi sudah ke sana ya? Saya sudah ke sana langsung. Dan betulkah salah satu pimpinannya itu pun pernah dibaiat di Tijani? Mereka dulu mengambil thariqah Tijani. Cuma ya itulah bimbingannya juga, termasuk juga niatnya ketika ngambil, ya kalau tidak benar ya akhirnya juga walaupun ngambil sesuatu yang benar tapi caranya tidak benar. Suatu contoh, kita beras untuk makan, tapi cara masaknya kecampuran pestisida. Ya. Akhirnya kira-kira gimana yang makan? Mabuk ya? Mabuk. Bisa mati. Iya, sama dengan kita ngamalkan thariqah halal. Baik. Tapi kalau kecampuran pestisida nanti thariqahnya, ya mabuk nanti ngamalin thariqah. Iya, baik Kiai. Ada satu pertanyaan menarik Kiai, adalah di Indonesia ini belum lama ini ya terkenal lah, ditayangkan di berbagai macam televisi juga, ada mereka yang kumpul sama-sama, dia menyebut asma Allah dengan tidak menyebutkan wasilah, lalu menangis-nangis segala macam. Apa itu termasuk thariqah atau tidak? Kita tahan dulu, insya Allah kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.